Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 pada video ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Unsur-unsur Kebudayaan Maritim. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Paridah, ada Rahmawati, Nur Hafika, Jeremy Bayu Datutiku, Muhammad Faril Hidayat, dan Waode Aulia Kiptia, yaitu saya sendiri yang berlaku sebagai moderator. Untuk definisi kebudayaan maritim sendiri itu sudah dijelaskan pada kelompok sebelumnya, dan untuk lebih singkatnya, kebudayaan maritim adalah hal-hal yang tidak terlepas dengan kemaritiman. Materi yang akan dibawakan adalah unsur kebudayaan maritim pada sistem ekonomi, sistem teknologi, sistem kesenian, dan sistem kepercayaan atau religius yang akan dibawakan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Sistem ekonomi atau mata pencarian hidup. Pengertian ekonomi maritim adalah berbagai kegiatan perekonomian yang meliputi banyak bidang yang berhubungan dengan transportasi laut, pembangunan serta pengoperasian pelabuhan, dan tempat pembuatan serta perawatan perahu atau kapal. Yang pertama, industri perikanan dan bioteknologi. Pemanfaatannya di bidang industri, farmasi, kosmetik, bioenergi, makanan dan minuman. Pemanfaatannya di bidang bioteknologi, tablet, odol, cat, tekstil, karet, perekat, film, tablet, salap, sampo, lotion, dan lain-lain. Yang kedua, industri pertahanan dan keamanan. Industri besi dan baja dinilai sebagai industri yang membantu pertahanan dan keamanan karena dapat dibuat produk militer seperti kapal dan persenjataan. Industri transportasi dapat digunakan untuk pariwisata dan lain sebagainya. Melihat letak geografi Indonesia merupakan negara kepulauan, 4 tol laut, berguna agar harga logistik antar wilayah di Indonesia bisa sama atau setidaknya tidak berbeda jauh. 5. Jasa pergudangan laut. Industri ini bisa berguna untuk para pelaku usaha agar bisa menyimpan barang di sekitar pelabuhan untuk menghemat biaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem teknologi di kebudayaan maritim. Sistem teknologi, alat peralatan atau sarana prasarana teknologi. Di dunia kelautan, kita mempelajari penguasaan, pengembangan, pemanfaatan, dan transformasi iptek di bidang kelautan untuk mewujudkan pembangunan kelautan berbasis masyarakat dan pemberdayaan masyarakat maritim yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan di kawasan Asia Pasifik. Menurut Setiawan, pada tahun 2016, teknologi adalah ilmu terapan yang ditemukan melalui metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Di sini, teknologi intinya mempermudah pekerjaan manusia seperti di era sekarang. Adapun teknologi pasca panen di dunia maritim, antara lain pengeringan atau penggaraman, yang kedua pengasapan atau pemanggangan, kemudian pemasakan dengan garam atau paldu cela dalam istilah Makassar, pemasakan dengan bumbu atau pindang, pengawetan dengan es dalam teknik modern. Adapun fungsi sosial budaya dalam dunia teknologi, yang pertama adalah memperkuat kekompakan untuk bekerja sama, menumbuhkan daya kreativitas inovatif dan adaptasi nelayan atau pelayar, dan memberikan simbol identitas kelompok kerja etnis dan tingkat kebangsaan. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam sistem teknologi di kebudayaan maritim. Dan saya tekankan lagi bahwa teknologi di kebudayaan maritim itu sangat diperlukan agar bisa mempermudah, bisa menghasilkan produksi yang lebih besar dibandingkan dengan cara tradisional. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang sistem kesenian. Jadi, kebudayaan maritim juga tidak luput dari unsur kesenian, terutama seni ukir dan gambar, dengan motif dan warna seni. Dari ketujuh unsur kebudayaan universal, yang ketujuhnya adalah kesenian. Ahli antropologi mengenai seni bermula dari penelitian etnografi mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. Berdasarkan jenisnya, seni rupa terdiri atas seni patung, seni lukis, dan lain-lain.
Terima kasih. Di sini saya akan membahas unsur kebudayaan maritim, yakni sistem kepercayaan atau sistem keyakinan. Agama merupakan salah satu faktor kuat yang menyetir tatanan masyarakat, tidak terkecuali pada masyarakat maritim atau masyarakat pesisir. Adapun budaya maritim yang meliputi sistem kepercayaan atau sistem keyakinan meliputi yang pertama itu contohnya tidak melaut di saat hari-hari besar keagamaan. Hal ini berkaitan erat dengan agama dari masyarakat maritim itu sendiri, yang mana tuntunan agama meresap hingga ke setiap sendi-sendi kehidupan bermasyarakat maritim. Tuntunan merupakan nilai yang menjadi landasan dari norma. Seperti dalam agama Islam, hari Jumat merupakan hari suci di mana umat muslim, terutama pria, akan melaksanakan ibadah sholat Jumat. Oleh karena itu, nelayan dari beberapa daerah di Indonesia memilih untuk tidak melaut pada hari tersebut, seperti di Berau, Kalimantan Timur, Pangandaran, Jawa Barat, dan beberapa daerah lainnya. Libur di hari Jumat, mereka biasanya juga libur pada permulaan puasa, Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha, atau hari-hari besar keagamaan lainnya. Contoh selanjutnya adalah pemberian sesembahan kepada penguasa laut, atau biasa disebut dengan larung laut. Hal ini berkaitan dengan adat istiadat dari daerah tempat tinggal masyarakat maritim itu sendiri. Yang mana larung laut ini merupakan kiriman sesembahan kepada penguasa laut agar diberikan hasil ikan yang melimpah dan perlindungan pada saat mereka menangkap ikan. Terlepas dari nilai agama yang menentukan benar atau tidaknya kegiatan ini, larung laut biasa dilaksanakan bertepatan dengan momen-momen tertentu. Yang terakhir adalah kepercayaan yang berkaitan dengan navigasi. Bentuk kepercayaan masyarakat maritim yang berkaitan dengan navigasi antara lain seperti kepercayaan terhadap arah angin, seperti arah angin barat, timur, selatan, utara, timur laut, dan barat daya. Kemudian bentuk kepercayaan yang berkaitan dengan navigasi lainnya yakni arus, posisi matahari, letak bintang, serta perhitungan bulan di langit, serta pasang surut air laut. Nah, kesemua bentuk kepercayaan tersebut akan menjadi pendorong serta penghalang bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas. Sebagai contoh saja, pada saat bulan terang, dipercayai oleh masyarakat bisa mempengaruhi kawanan ikan, di mana ikan akan sangat sulit didapat. Namun sebaliknya, pada saat bulan gelap atau bulan baru, mengindikasikan banyaknya kawanan ikan. Bila angin barat, nelayan tidak boleh melaut. Angin timur dipercayai dengan arus yang sangat kuat. Posisi bintang dapat menentukan letak kawanan ikan atau menentukan kapan nelayan harus pulang, karena mereka dapat melihat, seperti bintang fajar, bila sudah berada di langit menandakan datangnya hari pagi. Demikian materi unsur kebudayaan tentang sistem kepercayaan dan sistem keyakinan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Jadi, budaya menjadi sebuah nilai yang disepakati atau dijalani oleh seseorang atau sekelompok orang. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir yang dalam kesehariannya akan terus bersinggungan dengan laut. Karena laut menjadi tempat tinggal atau sumber aktivitas mereka. Bangsa berbudaya maritim memiliki pola pikir dan cara pandang dan aktivitas ekonomi berdasarkan sumber daya maritim. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.